Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Kita tetap setia kan? Ya, menjaga kemerdekaan itu dengan apa? Setia, tetap percaya, tetap setia. Pertanyaannya, kapan Bapak Ibu Saudara dan saya merdekanya? Ya, itu pertanyaan, coba disimak dulu. Nah, hari ini ya, sebulan yang lalu saya ada janji sama satu ya bapak ya, bahwa mau kesaksian harusnya bulan yang lalu ya. Habis nggak ngomong saya bilang, saya janji nih, bulan depan pada saat perjamuan kudus nanti bersaksi aja. Oke, minta mic satu, kasih yuk saya persilakan untuk bersaksi. Nah itu mic-nya, kasih di depan Pak Cahyo, bukan Pak Cahyo ya nanti ya itu. Tuh, silakan sini. Mau di bawah, mau di atas, silakan. Ini kemarin bulan yang lalu mau bersaksi ya. Ada kesaksian hidupnya dari muda dia lakukan ya. Dan saya bilang ya ya, bulan depan nanti saya khotbah lagi, bersaksi ya. Ya, makanya tadi saya naik, jadi nggak? Jadi Pak. Oke, silakan. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan cinta Tuhan. Jadi bagaimanapun kesaksian di mana Tuhan sudah menolong, tidak ada waktu yang usang buat kita untuk menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya. Jadi rasanya punya hutang kalau saya tidak sampaikan. Dan kesaksian juga ini Pak Gembala, saya juga saksikan di dalam selipan khotbah-khotbah saya di beberapa gereja. Karena kalau kita belajar sekolah kita kan ada judul batang khotbah bawa kesimpulan. Di dalam batang khotbah itu kan ada selipan ayat-ayat untuk menopang tegaknya sebuah khotbah. Nah, kadang-kadang ada juga ayat-ayat untuk menegakkan tegaknya judul khotbah, tapi juga saya selipkan kesaksian. Nah, kesaksian ini saya mau sampaikan pada saat pagi hari yang indah ini bersama saudara sekalian. Kita pernah mendengar tidak kenal maka tak sayang. Jadi sebaiknya saya memperkenalkan dulu supaya kita bisa lebih dekat, bahkan kita lebih saling menyayangi. Puji Tuhan ya. Nama saya Herianto. Orang suka panggil saya Heri, depannya aja yang pendeknya Pak Heri gitu. Tapi ada masalah dengan nama Heri ini. Pernah saya tinggal di Bogor dulu, tetangga saya panggil ketika saya lagi jalan, Heri. Saya nengok. Ketika saya nengok, anjingnya datang, deketin. Bun, saya kira manggil saya, rupanya namanya sama. Anjingnya yang datang. Saya berpikir, apa perlu saya ganti nama jadi Kim Jong Un ya? Kalau saya panggil namanya Kim Jong Un mungkin, tapi nggak ada masalah. Jadi tetap saya berjalan. Nah, kesaksian ini saya mau menceritakan ketika saya menikah 8 tahun saya nggak punya anak. Begitu rindunya. Saya menjadi orang yang begitu setia di dalam melakukan firman Tuhan, diantaranya perpuluhan. Itu sebabnya ketika Gembala menyampaikan khotbah tentang perpuluhan, saya teringat karena saya orang yang setia dari mulai saya bujangan. Gaji 30.000 waktu itu. Tahun 70-an lebih gaji 30.000. Bagi saudara yang pernah bekerja tahun 70-an, 70 lebih, ya sekitar itu 30.000. Saya setia membayar 3.000 rupiah itu ke gereja. Sampai menikah, begitu menikah saya tetap janji sama istri. Saya orang yang setia di dalam ibadah dan saya setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Di antaranya perpuluhan itu. Melainkan 3:10 saya tidak pernah lupa. Jadi istri saya setuju. Kalau setuju kita melakukan firman Tuhan, oke, deal, kita nikah. Nikah, kita melakukan firman Tuhan. Saya melayani Tuhan. Waktu itu saya belum sekolah kitab. Saya sekolah kitab itu setelah punya anak, Bapak ya. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Saya sudah setia dalam Tuhan. Kenapa saya tidak dikasih anak? Sampai 8 tahun. Akhirnya Tuhan jawab. Ketika saya dengan anak, aduh sayangnya bukan main. Anak semata wayang, saudara. Sayangnya bukan main, anak perempuan namanya Helen. Sekarang udah melahirkan ya, baru kemarin. Tinggal di perumahan Kedaung, baru melahirkan.
udah 3 bulan anaknya. Itu anak yang dulu saya harap-harapkan sekarang sudah punya anak. Ketika dia baru belajar jalan, anak itu sakit, saudara. Bukan main, saya kasihan anak sakit. Anak semata wayang sakit, mungkin saudara pernah merasakan punya anak sakit. Aduh, rasanya bukan main sedihnya. Saya berdoa sama Tuhan, sama istri saya, tumpangkan tangan kepada anak saya berdoa supaya sembuh. Saya katakan, tanganmu yang berlubang paku yang benar puasa dan mujizat itu, saya yakin percaya, meletakkan tanganmu dalam nama Yesus, Tuhan cabut penyakitnya. Kami yakin percaya, kuasa Allah bekerja dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Anak kami sudah engkau sembuhkan. Dengan iman berkata, Tuhan sudah cabut penyakitnya. Lalu saya salaman istri saya berangkat ke Donggala. Ayo, saya pegang anaknya, masih panas. Ketika anak itu semua sakit, hari Minggu di situ saya berantem dalam hati saya. Saya punya uang waktu itu 8.000 rupiah. Apa saya beri perpuluhan atau saya bawa ke dokter, kontrakan 3 bulan belum dibayar. Bukan main, ujian luar biasa saudara. Si Incim yang punya rumah, 3 bulan loh kok belum bayar. Ya tenang Cim, nanti saya bayar. Anak sakit, tapi wajib perpuluhan saya harus kasih. Firman Tuhan katakan, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya bayar pulang kepada gereja waktu itu. Pas anak sakit, terserah Tuhan. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa anak tersebut sudah dicabut penyakitnya, dan saya yakin percaya Tuhan sudah sembuhkan. Saya berangkat bagaimana saya salaman sama istri. Biar anak sakit, serahkan kepada Tuhan. Kita sudah doakan. Saya salaman sama istri, saya cium keningnya. Dulu saya masih muda setia. Sampai saya meninggal pun, istri saya meninggal, saya tetap setia saudara. Jadi nggak berubah itu. Ketika saya baru pacaran sampai saya punya anak, tetap saya setia sama dia. Saya suka cium keningnya. Sampai nenek-nenek kemarin udah meninggal, istri saya sudah meninggal saudara. Saya masih cium dia punya keningnya. Sampai jadi mayat saya masih cium dia punya pipi. Saking setianya saya sama istri saya itu. Dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika saya cium keningnya, saya bilang anak ini udah kita doakan. Saya cium keningnya, jaga anak baik-baik, saya bilang gitu. Kalau saya bertanya, bolehkah kita setia mencium kening? Boleh. Sebagai anak Tuhan, boleh, jangan malu-malu. Bagi saudara yang mungkin udah punya anak 2, 3, udah mulai bosan, jangan saudara, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi Tuhan. Jadi kita mencium istri itu menandakan bahwa kita sayang sama istri kita ya. Jangan ikut-ikutan seperti orang dunia. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, sayangnya itu hanya ketika waktu pacaran. Manggil papanya juga lembut ketika pacaran orang dunia, tapi di sini tidak ada. Saya pernah punya tetangga begitu. Ketika baru nikah, aduh setianya bukan main. Papa, manggil papa, lembut kayak kue bolu itu lembut. Papa, ketika punya anak 1, papanya udah pendek. Papa, itu anak ngompol. Ganti celananya, lu main HP dulu. Anak 1, anak 2 sudah berubah lagi, papanya sudah hilang. Tengun, tuh ganti celana, anak mandiin. Itu orang dunia, tapi kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita tetap setia. Dari pacaran kita bilang sayang, punya anak 1, 2 kita sayang, sampai mati tetap kita sayang. Itu sebagai anak Tuhan. Jadi ketika sudah berangkat bekerja, saya sudah mendoakan. Ini kesaksian yang luar biasa. Uang sudah habis saudara, anak panas, kontrakan 3 bulan belum dibayar. Secara manusia ada rasa takut saudara. Ketika saya bekerja, ada majikan saya, bapaknya itu mertua, bilang, Heri sini, ada apa? Gua mau jual mobil tuh. Mobil apa? Itu mobil yang gua pakai Panther. Dalam hati saya, emang jual kue bolu, jual kacang gampang, mobil saudara susah. Ketika saya berjalan, ada teman datang. Hari yang sama saudara. Lu dengar nggak ada yang orang mau beli mobil, jual mobil Panther? Ada. Siapa? Tuh mertuanya bos gue di pasar toko obat, tahu kan?
Yang benar lu, baru tadi ngomong. Ya parahnya. Jadi saya ditelepon sama mertuanya bos saya, itu tadi yang beli mobil teman lu ya? Iya. Emang jadi, udah dibayar. Udah lu kemari ambil komisi, tenang. Puji Tuhan. Tuhan menolong tidak pakai besok, belum kali terbenam. Tuhan sudah tolong. Saya waktu itu dikasih 200.000. Kontrakan sebulan 10.000 sudah. Kalau mau tahu kontrakan berapa sih waktu itu? Sebelum mungkin ada bertanya-tanya, 10.000 murah amat. Nah, tanya aja deh sama orang yang umur 70 ke atas juga. Mungkin saudara lahir 80 kemarin nggak tahu. Tahun 90 yang lain nggak tahu. Waktu itu kontrakan 10.000. Ketika saya datang, gimana bos? Ini udah tenang, terus 250.000 rupiah. Waktu itu kontrakan 10.000. Ketika saya pulang, saya ketemu itu Jim yang punya kontrakan. Jim, berapa kontrakan? 3 bulan bah katanya. Orang Tangerang kan manggil bawah. 3 bulan bah katanya. Ini saya bayar 60.000. 3 bulan saya lunasin, 3 bulan ke muka saya udah bayar 300.000. Begitu masuk ke rumah saya, anak yang lagi sakit naik sepeda roda 3. Ada tuh yang depannya 1, belakangnya 3 gitu, yang di gue itu kecil. Anak gua kok pernah naik sepeda? Saya campurin. Ma, ini kenapa naik sepeda? Udah sembuh sih katanya. Saya pegang. Wah, Adam, udah bisa gue sekarang. Waduh, senangnya bukan main saya. Jadi ketika Tuhan sudah menolong sesuai dengan janji firman Tuhan, Dia akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Arti berkelimpahan di sini berbicara tentang apa saja berkat Tuhan berikan. Bukan cuma duit Tuhan berikan, bukan cuma kontrakan Tuhan bayarin, tapi sampai Tuhan menyembuhkan anak ini. Jadi luar biasa. Kalau Tuhan sudah menolong tidak setengah-setengah, tuntas Tuhan tolong. Kontrakan dia bayarin, uang dia kembalikan, anak dia sembuhkan. Luar biasa bagi Tuhan. Jadi saya begitu setia, mantul setia, sampai detik ini saya menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai detik ini saya mau setia di dalam membayar persepuluhan milik Tuhan. Karena saya tahu Tuhan minta dipuji. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, kuasa Allah tak terbatas dan tak dapat dibatasi oleh apapun. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau Dia berkuasa, tidak dapat dibatasi oleh apapun. Itu kuasa Tuhan kita. Itu sebabnya saya makin percaya sampai umur segini nih, di penghujungnya sebentar lagi sudah mau mati nih. Saya yakin bentar lagi sudah mau mati. Kenapa kok berani amat sih kalau ngomong orang? Kok Pak itu berani mati? Kenapa takut mati? Kalau orang yang takut mati itu dia takut masuk neraka katanya. Tapi orang yang setia dengan Tuhan, dia tidak takut. Karena dia tahu bahwa sebentar Tuhan akan masukkan dia dalam kerajaan surga. Ini orang yang percaya. Jangan ragu saudara. Jangan ragu. Kita yakin percaya. Kalau kita setia dengan Tuhan, sibuk dengan Tuhan, sibuk melayani Tuhan, sibuk memimpin pekerjaan Tuhan, Tuhan juga sibuk memberkati saudara dan saya. Amin. Jadi kita mau belajar sibuk dengan Tuhan. Jadi kalau disuruh melayani Tuhan, jangan balas-balesan, jangan ogah-ogahan. Kita mau belajar setia dengan Tuhan, setia melakukan kebenaran firman Tuhan, setia melayani Tuhan. Kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga sibuk memberkati kita. Itu balasan Tuhan. Jadi sekian kesaksian saya tidak panjangkan. Kalau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga tidak ada yang tersinggung kesaksian saya, karena tujuan saya untuk menguatkan iman kita semua. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati. Amin. Nanti bagi Tuhan. Makasih. Om, saya panggil Om aja ya. Om Heri. Ya, kesaksian yang memberkati kita semua. Ya, saya janji bulan yang lalu, Pak, aduh bagus itu, saya mau bersaksi gitu. Yaudah, saya udah turun dari mimbar, saya udah selesai soalnya ya. Kesaksian memberkati kita. Ya, saya juga pernah bersaksi ya waktu mengenai perpuluhan. Ya. Waktu saya awal pindah ke Bandung, saya pernah bersaksi di sini ya, bahwa saya punya tagihan, saya dagang, saya nggak bisa bayar tagihan, sudah nunggak berapa bulan. Tetapi satu sisi itu hari Minggu, ya, saya harus mengembalikan haknya Tuhan per bulan. Saya bilang sama istri,
Tadinya saya berpikir begini, Tuhan, bukan saya nggak mau mengembalikan miliknya Tuhan, saya mau pinjam dulu tadinya. Kenapa? Karena ada dua supplier yang harus kita bayar karena sudah kelewatannya udah terlalu jauh dan saya udah ditagih. Ya, ditagih-tagih. Jadi ada uang perpuluhan. Saya berpikir saya pinjam dulu Tuhan. Ya, nanti kalau udah ada pasti saya balikin. Itu hak punya Tuhan. Jadi saya mau pakai dulu, Seninnya saya mau bayar supplier. Kalau nggak salah 3 supplier. Uang per bulan ini hanya bisa untuk bayar 1 supplier. 2 supplier tetap nunggak. Jadi dari 3 ini saya ambil yang paling galak lah ibaratnya ya. Jadi tetap 2 ini tetap nggak kebayar ya. Itu sudah saya putuskan sampai malam minggunya. Sampai malam minggu saya sudah putuskan, Tuhan, saya pinjam uangmu, uang per bulan ini untuk bayar supplier karena yang 1 ini agak galak. Jadi Senin saya mau bayar yang ini, 2 tetap nunggak. Ya. Jadi saya tidur. Jadi udah planning kita sama istri bahwa kita pinjam. Ya, jadi minggunya kita nggak perpuluhan. Saya kan ngomong sama istri, ya, kita doa. Saya mau berangkat ke gereja, saya ngomong sama istri, Ma, itu duit bapak. Duit bapak. Yang tadinya duit untuk bayar supplier yang 1, saya bilang bapak. Karena Tuhan suruh gerakin, ini harus dikembalikan karena ini miliknya Tuhan. Ujilah aku Tuhan semesta alam. Firman Tuhan mengatakan, ujilah aku. Ya, saya nggak berpikiran itu uji atau apa. Ya, saya taat aja. Saya, Ma, bawa tuh duit. Kita udah mau berangkat, bawa. Ya oke, Ma, istri saya bilang aja, saya Tuhan. Gimana urusan besok, yang penting kita taat dan setia sama Tuhan. Senin toko saya ramai. Dan ajaibnya 3 supplier yang harus saya bayar, 3 bisa saya bayar. Maka tadi kesaksian Om Heri luar biasa ya. Ya, kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan juga pasti akan memberikan terbaik untuk kita. Amin. Ya, itu aja. Nah, tadi ya kita udah nyanyi ya, merdeka. Pertanyaannya, Bapak Ibu saya dan saudara, kapan merdekanya? Kalau sudah merdeka, pasti dia akan setia, percaya dan setia dan taat sampai mati. Kita sudah merdeka belum? Indonesia merdeka, makanya lagu tadi, ya kan? Kita tetap setia, betul? Kita kalau udah merdeka, pasti kita setia sama Tuhan. Pertanyaannya, masalahnya kita udah merdeka belum? Yang pertama, kita sudah merdeka sama dosa belum? Dosa inilah yang menghalangi berkat Tuhan sampai kepada kita. Ada dosa turunan, ada dosa yang kita lakukan akibat yang kita lakukan sekarang. Ada 2 jenis dosa. Kalau dosa kutuk turunan, kutuk dosa sudah ditebus pada saat Anda menerima percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka darahnya menghapus dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan darahnya. Darah Yesus. Yesus kenapa mati di kayu salib? Karena dia mau menebus dan menghapus kutuk dosa, kutuk turunan yang ada dalam diri kita. Kita sudah merdeka belum sama dosa yang ini? Dosa kutuk turunan. Kalau belum, berarti Anda belum menerima sepenuhnya dan belum percaya kepada Yesus bahwa Dia sudah mati di kayu salib dan berkorban untuk dosa kalian dan saya. Amin. Yang kedua, dosa yang kita lakukan setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan lagi dosa turunan, tetapi dosa yang kita lakukan sampai saat ini kita masih nggak melakukan dosa.
Ya, Bapak Ibu tahu kan dosa apa aja kan? Ya. Nah, pertanyaannya makanya, udah merdeka belum sama dosa? Kalau belum, cepat. Kita ini mau lebih dari pemenang, tapi kita masih terbelenggu dengan dosa. Oke, kita kita dosa turunan sudah dibersihkan oleh kuasa dari Yesus. Tapi masih adakah dosa yang kita lakukan sampai dengan saat ini? Dalam bekerja, nipu sana, nipu sini, ya, punya kelakuan, ya. Kalau di sini mah nggak ada lah, udah nggak ada lah. Kalau yang main-main ke rumah kayak begituan, ya, ada nggak masih dosa perjudian? Orang dunia aja ngomong judi itu haram. Siapa yang ngomong? Orang dunia? Roma Irama. Gimana nyanyinya Bu Kevin? Judi. Betul? Ya. Jauhi dosa, apalagi ini akhir zaman. Kenapa kita mesti jauhi dosa? Karena kita harus menang atas kuasa dosa itu. Kuasa dosa itu yang membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tidak sampai kepada kita. Karena ada berkat, ada dosa yang menghalangi berkat Tuhan. Amin. Berusaha untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang atas belenggu dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah menang belum sama karakter kita? Apakah sampai sekarang kita masih dijajah sama keinginan karakter kita? Karakter yang jelek. Masih suka marah-marah, masih suka ini, suka itu. Ya, keinginan daging. Apakah kita masih dijajah? Kalau masih dijajah oleh keinginan daging itu, berarti kita belum merdeka. Emosian, gampang tersinggung. Apalagi? Buah-buah roh, apalagi? Ayo, buah-buah roh apalagi? Galatia 5. Kita sudah merdeka dari dosa. Anggaplah kita sudah nggak berbuat dosa lagi. Tetapi karakter kita sampai saat ini, ya. Sekarang umur berapa Om Heri? Umur berapa? 70. Ada orang yang sampai umur 70 karakternya begitu aja. Suka marah-marah, ya. Sudah nggak ada perzinahan sih dalam dia, nggak ada perselingkuhan. Tapi karakternya bukan karakter Kristus. Nggak ada kelemahan buta, nggak ada. Ya. Buah roh itu ada pencabulan, nggak ada. Dia udah umur 70. Pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati masih ada. Amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Ya, ada orang berantem malah dia komporin. Ada suami istri berantem, dia komporin supaya cerai. Ya, makanya banyaknya akhir zaman yang seperti ini, orang-orang akhir zaman. Ya, cerak. Untung aja kita masih dipegang, diikat oleh firman Tuhan. Amin. Tidak boleh bercerai. Ya, tetapi kalau orang yang nggak terikat, yang nggak menghargai firman Tuhan, gampang aja. Banyak orang Kristen kan, cerak, betul. Ya, saya banyak melayani suami istri yang udah ributnya luar biasa, terus nggak boleh cerai. Saya bilang, Bapak, gini suami saya begini, istri saya begini. Iya. Kenapa Tuhan izinkan punya istri, punya suami yang kayak begitu? Kenapa? Karena Tuhan mau menguji kita, buah-buah roh kita udah menghasilkan buah-buah roh belum? Makanya kita dikasih. Ada amarah, ya, dikasih, diuji. Apakah kita sudah punya buah roh? Kan perlu diuji, punya suami galak, punya istri cerewet. Amin. Nikmatilah, ya. Nikmat. Saya sering sampaikan, ya. Bersyukur punya istri yang cerewet, berarti Tuhan sayang sama kita. Kenapa? Dia mau kita sempurna seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Penuh kasih, penuh pengampunan. Amin.
ada damai sejahtera. Waktu istri saya nyanyi, istri kita ya, istri saya berarti kan saya nanti curhat di sini, ya, amin, ya, kita sudah merdeka belum sama karakter kita? Kita sudah benar belum sama karakter kita? Kenapa? Karakter yang Tuhan tuntut adalah ayat 22. Yang Tuhan tuntut dalam hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yaitu Dia mau berubah hidup kita dari hidup yang lama, dari karakter kita yang lama menjadi karakter yang baru, yaitu karakter Kristus yang disempurnakan dari hari ke hari. Kalau yang dulu tukang marah-marah berkurang sampai dengan sekarang, jangan sampai saat ini tidak berkurang. Sehingga waktu Tuhan panggil, Anda belum menang terhadap karakter Anda. Bagaimana Anda bisa masuk dalam kerajaan surga? Karena Anda tidak serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Karakter yang Tuhan tuntut adalah kasih. Ada kasih. Nah, orang yang sudah merdeka terhadap karakter, yaitu dia pasti ada kasih dalam hidupnya. Ada sukacita dalam hidupnya. Ada damai sejahtera hidup. Kesabaran. Yang dulu gak sabar ngadepin istri, ya, ngadepin suami gak sabar, sekarang jauh lebih sabar. Karena dia tahu ada rencana Tuhan di balik ini semua. Tuhan sedang menguji buah roh kesabaran saya, sehingga saya diberikan suami yang galak. Tetapi percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya, bagi orang yang setia dan mengasihi Dia. Maka suatu saat, tapi pasti, Tuhan akan merubah suami Anda sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karena Dia pasti bekerja pada saat kita taat dan setia. Berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan itu bukan uang tadi ya, bukan uang aja ya, kesembuhan, tapi juga perubahan hidup pasangan kita, itu juga berkat. Amin. Ya, nah, Tuhan tuntut apa lagi? Ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Maka kesetiaan, orang yang sudah merdeka pasti dia akan setia. Setia terhadap firman Tuhan, setia kepada keluarganya. Orang yang sudah merdeka pasti akan setia sampai mati kepada pasangannya. Dia setia dalam pelayanan, setia dalam mengelola keuangan. Dia pasti setia. Ini ciri orang yang sudah merdeka di hadapan Tuhan. Ya, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nggak cepat emosi, nggak cepat tersinggung. Ada penguasaan diri, ada buah roh. Nah, pertanyaannya, kita sudah merdeka belum dengan karakter ini? Apa masih kita terbelenggu? Bagaimana caranya kita terbebas? Kalau yang pertama, dosa sudah nggak usah saya ajarin. Ya, bagaimana kita sudah supaya kita bebas dari dosa kutukan, kutuk turunan, dosa ya nenek moyang. Bagaimana caranya? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Itu kalau kita mau terbebas, merdeka dari dosa. Nah, kalau kita mau merdeka dalam karakter, apa yang harus kita lakukan? Coba buka Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Gak ada cara lain. Jangan Anda berusaha untuk menjadi orang baik. Jangan Anda berusaha untuk jadi orang benar. Gak bakal mampu. Kenapa? Manusia pada dasarnya banyak keinginan daging. Syarat kita mau merdeka dalam karakter, agar karakter Kristus yang muncul, buah-buah roh yang muncul, gak ada cara lain, yaitu apa? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal kepada pokok anggur. Ranting tidak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur. Bapak ibu tidak akan pernah bisa menghasilkan buah-buah roh kalau Anda tidak melekat kepada firman Tuhan. Tidak mungkin bisa terjadi. Anda berusaha untuk menjadi orang baik, pasti tantangannya luar biasa. Dan suatu saat pasti Anda akan menyerah untuk menjadi orang baik. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya pernah mengalami. Waktu saya belum
awal saya mau menjadi orang benar. Kolose 3, saya matikan cara hidup yang lama. Saya nggak lagi bergaul dengan orang-orang diskotik. Saya nggak bergaul lagi dengan orang-orang malam. Sampai teman-teman saya ngomong, "Hen, lu mau jadi pendeta?" Saya bilang sama Tuhan, saya capek jadi orang tidak baik. Saya mau jadi orang baik. Tantangannya luar biasa. Karena saya belum ketemu kuncinya. Tantangan saya luar biasa dari teman, dari keluarga, dari mami saya, paman saya, iki saya, aku saya, semua. Saya nggak ladenin waktu aku saya, iki saya ngomong, Hendy mah nggak bakal bisa berubah. Saya nggak ladenin. Saya janji sama Tuhan, saya mau berubah. Tantangan itu mah kecil bagi saya. Teman nganggap saya, lu mau jadi pendeta ya? Saya nggak ladenin. Tapi tantangan yang terberat adalah dari keluarga besar saya. Mami saya tidak percaya saya mau berubah. Cici saya tidak percaya kalau saya mau berubah. Kenapa dia melihat saya tidak mungkin berubah? Karena melihat hidup saya yang lama. Hidup Saulus yang lama. Pada saat Saulus mau berubah, mau bertobat, mau ikut Yesus, nggak ada orang yang percaya. Karena dia penganiaya orang Kristen. Pengikut Kristus. Tidak ada yang percaya. Begitu juga dengan saya, tidak ada yang percaya. Tapi yang bikin saya sedih adalah perkataan dari adik saya yang perempuan. Saya punya adik perempuan satu. Dia ngomong kepada cici saya, kepada mami saya, lihat aja Koko Hendy, 3 bulan lagi juga brengsek lagi. Adik saya yang paling kecil, saya sayang sama dia, yang perempuan waktu itu bicara. Kasih waktu ke saya 3 bulan, pasti nanti juga brengsek lagi. Saya sedih di situ. Kenapa? Saya pengen berubah, tapi saya nggak disupport. Tapi apa yang lakukan? Saya tetap cari Tuhan. Rajin ke gereja, rajin ke persekutuan. Itu yang saya lakukan. Jauh dari Tuhan, saya masih gagal. Jauh dari Tuhan, pasti saya gagal. Kenapa? Tantangan luar biasa. Amin. Mau ngikut Tuhan susah, nggak bisa makan. Tapi karena saya dekat sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan yang baru. Akhirnya saya baru ketemukan ternyata kuncinya di sini. Kolose 3 itu firman kita harus tinggalkan cara hidup yang lama. Ini kuncinya kalau kita mau menghasilkan buah. Dulu saya emosian, saya garang, nggak ada penguasaan diri. Saya ke gereja, pacar saya, bukan yang ini ya. Saya ke gereja sama pacar saya, karena nemenin pacar saya aja ke gereja. Saya masih ingat, gereja Pantekosta. Ada cowok ngeliatin pacar saya, cuma ngeliatin gitu-gitu aja, dan diladenin. Lagi ibadah saya keluar. Di gereja Pantekosta, saya keluar. Sampai keluar, yang jaga pengerjaan yang saya panggil, tolong yang itu suruh panggil keluar. Tolong panggil keluar. Panggil keluar, baru sampai pintu gereja saya gebukin. Ibadah bubar. Selesai saya pukulin, ya. Akhirnya dipisahin. Saya mah ibadah lagi sampai selesai. Saya ibadah lagi sampai selesai. Keluar dari ibadah saya jalan kaki, teman pada ngomporin saya. Oh, lu gitu aja yang gini-gini. Wah, habisin dia gitu. Saya diem deh sampai rumah pacar saya. Akhirnya saya keluar jelas. Saya dulu punya tipe emosi saya gak kekontrol. Ada yang ngomporin, naik saya. Kayak orang kejem, ya sampai kepala. Ya kalau orang yang ngerti saya kayak ayam gitu. Padahal gak berbusa ya. Saking nahan emosi. Teman saya semua preman pada kumpul, malamnya saya habisin dia. Saya tarik dia dari tokonya, gebukin. Dia mau pedang, mau apa terserah. Orang satu pasar, hajar dia habis. Ya akhirnya kita ditembakin sama polisi, kabur saya. Besok mau ujian SMA kelas 3. Saya nggak bisa pulang, dicariin polisi. Karena kita hajar dia habis-habisan. Nah itu yang kondisi saya. Saya berusaha jadi orang baik,
tidak bisa. Sampai saya menemukan ayat ini. Ternyata kalau saya tidak tinggal di dalam Tuhan, saya tidak mungkin menghasilkan buah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Anda mau menghasilkan buah-buah roh dalam hidup Anda yang dituntut oleh Tuhan, yang menjadikan Anda lebih dari seorang pemenang. Anda merdeka dalam karakter yang jelek, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Anda harus melekat pada pokok anggur. Anda harus rajin membaca firman Tuhan. Anda rajin ke gereja, Anda rajin berdoa, Anda rajin untuk persekutuan. Di mana ada firman, di mana ada pokok anggur di situ, Anda datang dan Anda melekat di sana. Suatu saat akan menghasilkan buah. Amin. Buah-buah roh yang tadinya garang, Anda jadi seorang yang penyabar, penuh kasih. Anda sudah, kalau belum merdeka dalam hal karakter, tidak ada jalan lain melekat kepada pokok anggur. Amin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Anda sudah merdeka belum dalam mengatasi kehidupan ini? Sekarang susah nggak? Susah nggak sekarang? Zaman susah nggak? Ini belum apa-apanya Bapak Ibu. Kalau melihat firman Matius 24, belum apa-apanya. Amin. Ini baru tanda-tandanya. Orang udah susah nyari duit. Karena susah nyari duit, orang yang tidak melekat kepada pokok anggur, tidak melekat kepada firman, maka pasti dia akan mengandalkan kekuatan sendiri. Atau kalau dia udah gak kuat dengan kekuatan sendiri, dia akan cari yang namanya kekuatan yang lain. Tetapi dia salah milih, bukan kekuatan dari Tuhan, tetapi dia kekuatan dari setan. Setan sanggup menolong kita dalam hal kehidupan ini, tapi kita tahu ujungnya adalah kebinasaan. Dia tidak memberi damai sejahtera, dan dia akan minta tumbal kok. Kenapa saya tahu? Karena saya juga dulu bergaul sama setan. Amin. Ya, nggak akan ada damai sejahtera. Anda pegang kekuatan setan, Anda emosian kok, gak bakal buah roh muncul. Anda kayak bawa pistol kok di pinggang kok. Anda bawa kekuatan Tuhan sama dengan Anda bawa pistol di pinggang. Disinggung dikit, dibalap, naik motor dibalap atau naik mobil dibalap sama mobil, Anda pasti cepat emosi. Yang keluar adalah kedagingan. Tapi kalau Anda pegang kekuatan Tuhan, yang keluar bukan kedagingan, tetapi adalah buah-buah roh. Ya, tadi kita juga di mobil ada ya, Nek. Ya, tadi bilang apa? Oh, dia mau ke bandara kali, makanya ngebut begitu, takut telat ke bandara. Kalau dulu nggak bisa, lu bisa balap gua, emang gua nggak bisa balap lu. Makanya kita harus lebih dari pemenang. Sekarang keadaan dunia tidak baik. Anda khawatir? Khawatir nggak? Khawatir nggak jalanin hidup ini? Anak-anak muda mau lulus, khawatir nggak dapat pekerjaan. Kenapa? Banyak perusahaan gulung tikar kau sekarang. Dia khawatir akan masa depan. Tapi firman, orang yang melekat kepada firman, orang yang melekat kepada firman tidak akan mungkin khawatir dalam hidup. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, kenapa engkau khawatir tentang hari esok? Percaya aja sama Tuhan. Tapi yang penting lakukan bagian kamu dengan taat dan setia. Seperti tadi kesaksian Pak Heru. Dia lakukan bagian dia. Dia nggak nipu Tuhan. Makanya kemarin saya keraskan, Anda selama ini menipu Tuhan kalau Anda tidak berpuluhan. Nah, kalau Anda menipu, bagaimana Anda dikatakan orang benar? Ya, capnya sudah penipu. Bagaimana bisa benar? Ya, makanya harus bagaimana berubahnya? 2 Tawarik 7 ayat 14, bisa dibuka.
berbalik, kembali kepada Tuhan, biar Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Anda mau diberkati oleh Tuhan, lakukan Ulangan 28 ayat 1. Dengar baik-baik firman Tuhan, lakukan dengan taat dan setia. Apapun firman, jangan pilih-pilih. Kalau malaiki saya nggak mau, kalau pengampunan saya nggak mau Tuhan. Yang lain tidak bisa. Satu engkau lakukan, yang lain engkau harus lakukan. Nggak boleh diabaikan. Jadi firman Tuhan harus dilakukan. Amin. Amin. Nah, bagaimana mengatasi kekhawatiran? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana kerajaan? Firman Tuhan. Kerajaan Allah tidak bicara tentang uang. Lakukan bagian kita, kerja. Ya, tapi yang lebih utama adalah damai, sejahtera, sukacita dan kebenaran. Amin. Selama masuk dalam kategori 3 tadi, Anda sedang mencari kebenaran, kerajaan Allah dan hidup dan kebenaran. Amin. Gak usah pikirin dalam kehidupan ini. Ya urusan nanti, ya esok mau jadi apa terserah. Ya, yang penting kita pegang Tuhan, pegang firman. Ya, agar kita lebih dari pemenang. Amin. Gak usah khawatir dalam hidup ini. Saya kemarin juga minggu yang lalu ada supplier. Sekarang supplier akses spare part mobil, motor susah. Ada yang namanya anggota persekutuan saya di sana. Waktu dia bangun ini pun dalam kondisi udah COVID, tapi Tuhan berkati luar biasa. Dan sekarang keadaan dunia saat ini bisnis, dia ke Subang, ke Sukabumi, ke Sumedang, ke Garut segala macam. Ya, toko ngomong apa? Harus sepi. Dia ketemu dengan sales yang lain, ngomongnya apa? Susah. Saya bilang, iman kita lama-lama bisa goyang kalau kita sering dengar seperti ini. Betul nggak? Apa yang harus kita lawan dengan firman juga. Katakan imanmu sampai telingamu mendengar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ishak di zaman kekeringan dia menabur, dia taat sama firman, dia taat sama Tuhan. Gak usah nunggu matahari terbenam. Benar gak Om? Gak usah tunggu tahun berikutnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di tahun itu juga Tuhan memberkati Ishak 100 kali lipat. Apa yang harus kita lakukan? Saya bilang sama dia, perkatakan imanmu. Sepi terserah, yang penting Tuhan memberkati kita. Saya sama toko juga sama. Saya lakukan lagi seperti cinta mula-mula saya di Bandung. Saya ngomong, toko rame dalam nama Yesus. Toko JJ rame dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Tuhan kita ambil. Sebelah toko sepi, masa bodoh. Yang penting kita bernubuat, kita beriman terhadap apa yang kita lakukan. Bukan begini. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Kita enak badan, kita berkatakan dalam nama Yesus saya sehat. Lebih baik begitu. Jangan ginjal, jangan ini. Akhirnya jadilah sesuai apa yang kau pikirkan dan kau berkatakan. Hidup mati firman Tuhan, Amsal mengatakan dikuasai oleh lidah. Zaman sekarang harus engkau praktekkan imanmu di hadapan Tuhan. Zaman sekarang kau harus praktekkan imanmu di hadapan dunia yang semakin tidak baik ini. Perkatakan, bisnis saya ramai, saya sehat. Amin. Perkatakan dengan lidahmu. Apalagi kalau Anda sudah benar di hadapan Tuhan. Perkataan orang benar besar kuasanya. Amin. Daripada engkau mengaluh, aduh sepi. Iya, yang lain ngomong sepi, biarin. Janji Tuhan, firman Tuhan, berkat ada di atas kepala orang benar, dan Tuhan turut bekerja secara ajaib bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang setia dan taat kepada Dia. Tuhan
selalu menyertai kita. Amin. Nggak usah khawatir dalam keadaan seperti ini. Ini baru awal nih. Saya bilang ya. Nanti ada yang ngomong nanti tahun depan lebih parah lagi karena ada pemilu. Ya, biarin. Kayak saya waktu pertama kali pindah ke Bandung, baru berapa bulan di Bandung, isunya Gunung Tangkuban Perahu mau meletus. Orang lagi susah. Pindah ke Bandung gak bawa apa-apa, bawa motor kayak motor Mbak Yati, masih kredit lagi cicilan berapa bulan lagi, nggak tahu bayarnya gimana, 400.000 lebih. Motornya sama tuh, sama Mbak Yati. Mbak Yati merah, saya hitam karena beli 2 waktu itu. Baru lagi berjuang di Bandung, ya nggak punya duit, mau makan juga susah, ya. Tapi saya boleh bersaksi, sekarang saya taat sama firman Tuhan, taat sama perpuluhan. Anak saya tidak pernah menunggak pembayaran sekolah. Saya nggak tahu cara Tuhan menyediakan bagaimana, tapi Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Waktu saya taat dan setiakan firman Tuhan, saya nggak pernah tuh bayar kontrakan sampai diundur, tidak pernah. Awal kontrak 35 juta. Kemarin baru bayar nih kontrakan yang di Bandung, karena bayarnya cuma setahun sekali ya. Kemarin baru bayar 75 juta sekarang. Baru bayar kemarin, akhir bulan kemarin. Tuhan sediain dari dulu. Saya pernah kesaksian, nggak ada uangnya untuk bayar kontrakan 30-40 juta. Saya jalan aja, ya. Tapi Tuhan sediakan dan saya tidak pernah nunggak uang kontrakan. Saya tidak pernah nunggak uang sekolah. Makanya kadang-kadang saya ajaib, kok bisa ya, kok bisa. Nah itulah Tuhan kita. Amin. Amin. Ada kan lagunya? Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Taat aja sama Tuhan. Dengar baik-baik, taat aja lakukan firman Tuhan. Itu urusan Tuhan berkat dunia. Amin. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang benar. Orang-orang yang taat sama setia sama Tuhan, Tuhan pasti akan taat dan setia sama kita, memelihara, menjaga kita, melindungi kita. Anda taat dengan perpuluhan aja itu banyak benar itu berkatnya. Tingkap langit terbuka, Tuhan pagari hidup kamu, bisnis kamu juga pagari. Belalang lahap, pelompat, ya pagari. Tuhan hadir dalam hidupmu. Amin. Cuma memang susah untuk taat mengenai mammon, betul ya? Susah. Tapi kalau Anda tahu kuncinya, ya. Kunci dari yang tadi yang Om Heri bagikan itu dahsyat ya. Sampai sekarang saya tahan. Amin. Ya, belajar. Anda harus merdeka terhadap dosa. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus merdeka terhadap karakter. Jangan dari dulu ikut Yesus sampai dengan sekarang karaktermu tidak pernah berubah. Yang ketiga, Anda harus menang terhadap situasi dan keadaan. Bersama Yesus kita sanggup cakap untuk melakukan segala perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, imanmu kalau sampai dipengaruhi masih keganggu, perkatakan imanmu sampai telingamu mendengar. Dalam nama Yesus. Toko saya rame. Dalam nama Yesus. Usaha saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekolah anak-anak saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya sehat, saya kuat karena saya diberkati Tuhan. Perkatakan imanmu. Amin. Itu sekarang gak ada jalan lain. Orang pintar banyak, orang kaya banyak. Mereka semua pada pusing. Orang pintar banyak, orang kaya banyak sekarang ini. Tapi mereka pusing karena dia tidak punya kuncinya. Kita punya kuncinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan yang ajaib ini ada bersama dengan kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Karena kita sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang imam rajani. Tuhan orang-orang pilihan yang sudah ditetapkan lebih dari pemenang dalam segala hal. Amin.
Ya, yang pertama menang sama dosa, yang kedua menang terhadap karakter, yang ketiga menang atas situasi dan keadaan. Ya, maka nanti kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Amin. Amin. Saya undang WL Singer.